Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Kami dari kelompok ALGA, Ahmad, Lina, Gina, dan Abdul akan memaparkan berkenaan dengan hasil dari diskusi yang sudah kami sampaikan terkait dengan buku Chambers and Bong mengenai Social Policy and Social Program. Untuk pembahasannya, kami menganalisa terkait dengan sebuah kebijakan yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang kita akan memfokuskan lebih kepada BPJS Kesehatan. Adapun kita akan membahas mengenai 5 pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama kami persilahkan Ibu Lina. Terima kasih. Pertanyaan pertama disebutkan tentang latar belakang masalah. Latar belakang masalah dari BPJS itu sendiri yang bisa ditangkap adalah adanya 2 jaminan yang diselenggarakan oleh pemerintah Republik Indonesia, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, di mana di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau Undang-Undang BPJS secara tegas menyatakan bahwa BPJS yang dibentuk dengan undang-undang adalah badan hukum publik. Untuk dengan undang tersebut, di dalamnya yang saya sebutkan di awal tadi ada kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kedua, BPJS tersebut pada dasarnya mengemban hak konstitusional setiap orang atas jaminan sosial dengan menyelenggarakan program jaminan yang bertujuan memberi kepastian, perlindungan, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penyelenggaraan jaminan sosial yang adekuat dan berkelanjutan tersebut merupakan salah satu pilar negara di bidang kesejahteraan di samping pilar-pilar lainnya, yaitu pendidikan, lapangan pekerjaan, dan terbuka luasnya pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkeadilan. Mengingat pentingnya peranan BPJS dalam penyelenggaraan sosial dengan cakupan seluruh penduduk Indonesia, maka Undang-Undang BPJS memberikan tugas dan wewenang yang jelas kepada BPJS. Dengan demikian dapat diketahui secara pasti batas-batas tanggung jawabnya dan sekaligus dapat dijadikan sarana untuk mengukur kinerja kedua BPJS tersebut secara transparan. Kemudian soal selanjutnya yaitu tujuan program atau kebijakan sosial didasari atas kebutuhan tujuan dari program adalah jaminan kesehatan menurut Undang-Undang SJSN yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Lalu, Badan Penyelenggara Ketenagakerjaan yang merupakan badan publik yang bertugas melindungi seluruh pekerja melalui 4 program jaminan sosial ketenagakerjaan, yang di dalamnya ada program jaminan hari tua atau JHT, jaminan kecelakaan kerja atau JKK, jaminan kematian JK, dan jaminan pensiun. Selanjutnya untuk analisis program ada dibagi 3. Yang pertama dimensi what, benefit yang diperoleh sasaran. Kemudian ada dimensi who, siapa yang menerima benefit. Dan yang terakhir dimensi how, atau delivery system. Saya akan menjawab yang pertama yaitu dimensi what, mana benefit program terdiri dari hard benefit dan soft benefit. Hard benefit program meliputi material goods atau commodities, barang dan komoditas, dan cash, material goods atau commodities merupakan manfaat yang berwujud seperti makanan, pakaian, dan sebagainya. Sementara itu, cash merupakan mata uang yang dinegosiasikan dan dapat ditukar tanpa kehilangan nilainya. Soft benefit program meliputi expert service atau layanan ahli, positive discrimination atau diskriminasi, credits atau voucher, kemudian ada subsidi, government guarantees atau jaminan pemerintah, protective regulation atau regulasi protektif, dan power over decision atau kekuasaan atas keputusan. Yang pertama yaitu expert service.
merupakan kinerja terampil dan berpengetahuan dari para profesional. Kemudian positive discrimination atau pasca berbayar untuk pemasok manfaat dan kredit dapat digunakan untuk penerima yang dipilih menyediakan kredit. Untuk voucher dapat digunakan di pemasok yang dipilih oleh penerima manfaat. Untuk subsidi merupakan pembayaran yang dibuat untuk pihak ketiga, seperti dana federal untuk rumah sakit swasta. Selanjutnya, government guarantees atau jaminan pemerintah merupakan janji pemerintah untuk melunasi pinjaman dalam penandatanganan acara. Selanjutnya, protek merupakan pemberian hak atau hampir eksklusif kepada pasar tertentu sebagai persaingan. Dan yang terakhir, power over decision merupakan hak untuk keputusan bervariasi. Untuk analisis di program BPJS sendiri, kami membuat tabel seperti pada buku Chambers and Bong. Yang pertama, manfaat atau layanan, barang atau komoditas material. Di sini tidak terdapat di program BPJS. Kemudian untuk cash-nya sendiri tidak ada. Untuk layanan ahli, dokter yang sudah mendapatkan sertifikat. Untuk diskriminasi positif tidak ada. Kredit atau voucher juga tidak tersedia. Kemudian untuk subsidi, rumah sakit atau puskesmas yang dipilih atau ditunjuk. Untuk jaminan pemerintah, untuk definisinya, jaminan pemerintah kepada penerima manfaat dengan menggunakan kartu BPJS, maka biaya sudah lunas sesuai dengan penetapan yang dipilih. Untuk perawatan perlindungan tidak tersedia, dan yang terakhir kekuasaan atas keputusan juga tidak terdapat. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Saudara Zulfa. Baik, selanjutnya adalah dimensi tentang WU atau siapa yang menerima benefit seperti itu. Sesuai dengan Chambers and Bong dijelaskan mengenai rujukan di dalam tabel 4.1 bahwa di Amerika Serikat sudah dikembangkan kaitannya dengan 9 major form or benefit and services, di mana dalam 9 tersebut bentuk utama manfaat dan layanan program kami kaitannya dengan 9 tersebut masuk dalam subsidies atau payment made to a third party. Bahwa di sini layanan terkait dengan penangguhan tersebut adalah dikelola oleh pihak ketiga. Dan di negara Indonesia khususnya sudah mengadopsi kebijakan tersebut dalam dasar hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN, di mana peraturan tersebut juga punya legalitas yang dikeluarkan melalui Perpres Nomor 75 Tahun 2019. Selanjutnya terkait dengan prosedur pendaftaran BPJS Kesehatan sesuai dengan dimensi WU tersebut atau siapakah yang menerima benefit, yaitu untuk perorangan, mandiri, karyawan, PNS, polisi, TNI, dan umum. Di mana ketentuan ini sudah diatur dalam undang-undang bahwa setiap warga negara harus mendapatkan pelayanan kesehatan semaksimal mungkin ataupun sudah dijamin oleh pemerintah. Sehingga terkait dengan penerima manfaat ini sudah selayaknya diterima oleh semua kalangan. Selanjutnya terkaitannya dengan kriteria penentu BPJS ini dibagi atas 4 macam. Yang pertama adalah penerima bantuan iuran atau dalam istilahnya ada PBI. Yang kedua adalah pekerja penerima upah atau PPU. Yang ketiga adalah pekerja bukan penerima upah atau PBPU. Dan yang terakhir adalah bukan pekerja melalui entitas berbadan hukum atau seringkali disebut dengan BUMN. Dari 4 kriteria ini sudah mengikat seluruh warga ataupun masyarakat Indonesia untuk diwajibkan dalam rangka keikutsertaannya dalam program BPJS ini. Kemudian terkait dengan kelas fasilitas dan tarif iuran BPJS sendiri sudah disesuaikan melalui peraturan yang sudah ada, di mana fasilitas tersebut juga membedakan kaitannya dengan iuran yang diberikan. Semakin besar iuran yang diberikan, otomatis fasilitas yang diberikan pun juga akan berbeda seperti itu. Program BPJS ini sudah mengikat seluruh masyarakat Indonesia. Demikian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dimensi how atau delivery system. Terdapat beberapa jenis delivery system program atau kebijakan sosial, yakni Centralized Service Delivery System, Client-Centered Management and Inverted Hierarchies,
service delivery systems, federated service delivery organizations, kemudian case management service delivery systems, staffing with indigenous workers as a service delivery strategy, referral agencies in delivering social service, program consumer or beneficiary client-controlled organizations as a service delivery strategy, dan racial, ethnic, and religious agencies as a service delivery strategy. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai centralized service delivery system. Nah, piramidal dengan otoritas tertinggi pada Chief Executive Officer. CEO ini mendelegasikan wewenangnya atas semua personel dan tindakan lain dalam departemen dan organisasi yang berada di tingkat yang lebih rendah. Hal ini berbeda dengan organisasi terdesentralisasi yang mana setiap departemen memiliki kebebasan lebih besar untuk mengembangkan cara operasinya sendiri. Kemudian, sentralisasi memiliki masalah umum. Salah satunya adalah waktu yang diperlukan organisasi terpusat untuk membuat keputusan. Organisasi yang tersentralisasi memiliki banyak lapisan eksekutif atau pengawasan sehingga ada jarak yang besar antara klien atau konsumen program dan pengambil keputusan administratif. Fokus dalam organisasi terpusat adalah pada kontrol atas operasi, yang ini biasanya berdasarkan pada apa yang dibutuhkan organisasi, seperti pelaporan dan pengumpulan data, kepatuhan pada aturan kebijakan, dan sebagainya, daripada apa yang dibutuhkan oleh konsumen atau peserta program. Yang kedua adalah client-centered management and inverted hierarchy service delivery systems. Masalah utama dalam organisasi terpusat adalah bahwa organisasi tersebut berpusat pada struktur dan kelangsungan hidupnya sendiri dan memiliki sedikit waktu atau energi untuk menjadi organisasi yang berpusat pada klien atau konsumen, apalagi untuk memelihara staf-staf praktisinya. Rapp dan Partner telah merancang alternatif untuk agen service delivery tradisional yang tersentralisasi dan menyebutnya sebagai hierarki terbalik. Tugas manajemen bukan untuk mengendalikan, tetapi untuk membantu mereka yang paling berhubungan secara langsung dengan orang yang membutuhkan. Fokus dari manajemen ini adalah manajer memuliakan orang yang disebut klien. Hal itu mengacu pada perilaku manajemen tertentu, di mana manajer harus sering berhubungan ramah dan saling menghormati dengan klien atau konsumen. Juga manajer harus menganggap advokasi klien atau konsumen sebagai tugas mereka. Selanjutnya yang ketiga adalah Federated Service Delivery Organizations. Next. Federasi adalah dua atau lebih organisasi yang setuju untuk bekerja sama dan mengkoordinasikan layanan dan atau pendanaan mereka dengan cara tertentu. Sebagai contoh, beberapa program penitipan anak nirlaba mungkin setuju untuk membuat salah satu dari mereka bertanggung jawab atas layanan iklan, serta menerima dan memproses aplikasi. Tucker telah menggambarkan 5 jenis upaya federasi dan kerjasama antar lembaga, yaitu staf pinjaman ke organisasi lain, kemudian menempatkan staf di lokasi kantor yang sama, kemudian memberikan layanan yang sama dengan cara bergabung dengan lembaga-lembaga, kemudian menggabungkan pemberian layanan yang satu dengan yang lain, dan berkonsultasi dengan lembaga lain secara formal. Federasi memiliki beberapa kesulitan yang diketahui. Salah satunya adalah bahwa sulit dan sering memakan waktu untuk menyelesaikan konflik atas persyaratan perjanjian federasi. Selanjutnya, Case Management Service Delivery Systems. Pada delivery system di sini, praktisi harus menilai kebutuhan klien atau konsumen, merencanakan penyediaan layanan dan manfaat untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan mengidentifikasi serta memperoleh komitmen dari organisasi lain dan penyedia layanan untuk memberikan layanan dan manfaat tersebut untuk seluruh kebutuhan konsumen. Kerjaan dan manajer kasus adalah untuk mengklarifikasi pilihan-pilihan pelayanan dan manfaat yang tersedia untuk klien atau konsumen dan apa yang diperlukan untuk mendapatkan akses ke mereka.
Next. Selanjutnya ada staffing with indigenous workers as a service delivery setting. Pada delivery system ini, service delivery dilakukan oleh pekerja pribumi, yaitu seorang non-profesional yang memiliki pengalaman pribadi dengan masalah sosial klien yang dilayani, atau mereka yang hidup secara alami di wilayah atau lingkungan tertentu. Sebagai contoh, berkenaan dengan kemiskinan, seorang pekerja pribumi adalah orang yang hidup secara alami di lingkungan kemiskinan. Ide pekerja pribumi hanya efektif dengan masalah sosial menghasilkan subkultur yang cukup unik, sehingga tidak mudah dipelajari, dipahami, dan dimasukkan oleh pekerja non-pribumi biasa. Selanjutnya ada referral agencies in delivering social services. Pada delivery system ini, ratusan lembaga, program, dan organisasi menawarkan beragam layanan dan manfaat dalam kondisi yang sangat beragam untuk populasi sasaran yang beragam. Ini merupakan salah satu alasan mengapa manfaat dan layanan tidak dapat diakses oleh orang yang membutuhkannya. Lembaga rujukan juga sering mengambil peran advokasi klien atau konsumen, juga memandang tanggung jawab mereka sebagai hal yang lebih luas dari sekedar penyediaan informasi pada klien atau konsumen mengenai sumber bantuan terbaik untuk masalah mereka. Sebagian besar lembaga rujukan juga berkomitmen untuk mengadvokasi kebutuhan klien atau konsumen ke lembaga-lembaga tempat klien atau konsumen dirujuk. Tujuan dari advokasi ini adalah untuk memastikan bahwa setelah aplikasi dibuat, klien atau konsumen mendapatkan layanan dan atau manfaat yang menjadi hak mereka dengan hak kebijakan atau hukum. Selanjutnya ada program Consumer Beneficiary Client Controlled Organizations as ini merupakan organisasi yang memberikan layanan atau manfaat sosial yang diorganisir atau dioperasikan oleh orang yang mereka layani, di mana mereka telah berkembang dengan kekuatan selama bertahun-tahun. Hal ini memiliki akar sejarah yang kuat di antara kelompok-kelompok yang didorong oleh gagasan self-help. Fokus organisasi mereka adalah memastikan bahwa orang benar-benar menerima apa yang sudah ditetapkan oleh undang-undang atau kebijakan publik, karena mereka membantu menyelesaikan kesulitan mereka. Contohnya kelompok hak kesejahteraan nasional, fokus keluarga, dan sebagainya. Yang terakhir adalah Ethnic and Religious Agencies as a Service Delivery Strategy. Dalam delivery system ini, seluruh organisasi dapat dikembangkan dan dikhususkan untuk kebutuhan kesejahteraan sosial khusus kelompok pendapatan negara telah membentuk unit khusus untuk melayani populasi Asia. Kemudian pada satu titik di awal tahun 1970-an, Muslim hitam sering menjadi sponsor perawatan anak dan lembaga bantuan darurat untuk populasi kota-kota Afrika Amerika. Kemudian analisis program BPJS berdasarkan delivery system adalah berdasarkan jenis-jenis delivery system, kebijakan atau program sosial yang telah dikemukakan sebelumnya, dapat diketahui bahwa kebijakan atau program BPJS merupakan centralized service delivery system. Hal ini antara lain dikarenakan yang pertama, dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, disebutkan pada bab 6 pasal 24 ayat 1 bahwa direksi berfungsi melaksanakan penyelenggaraan kegiatan operasional BPJS yang menjamin peserta untuk mendapatkan manfaat sesuai dengan haknya. Kemudian yang kedua, pada pasal 24 ayat 2, disebutkan bahwa direksi bertugas untuk melaksanakan pengelolaan BPJS yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Kemudian mewakili BPJS di dalam dan di luar pengadilan, serta menjamin tersedianya fasilitas diakses bagi Dewan Pengawas untuk melaksanakan fungsinya. Yang ketiga, pada pasal 24 ayat 3 disebutkan bahwa direksi berwenang untuk melaksanakan wewenang BPJS, kemudian menetapkan struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsi, tata kerja organisasi, dan sistem kepegawaian, kemudian juga menyelenggarakan manajemen kepegawaian BPJS termasuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai BPJS, serta menetapkan penghasilan pegawai BPJS. Penjelasan-penjelasan tersebut menunjukkan bahwa program BPJS merupakan program yang memberikan pelayanan dan manfaat secara tersentralisasi dengan direksi sebagai organ BPJS yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang untuk menyelenggarakan dan mengelola kegiatan operasional BPJS guna menjamin para penerima manfaat program untuk memperoleh manfaat sesuai dengan hak-haknya. Analisis berdasarkan nilai tambah
stigmatization adalah stigma atau penilaian yang didapat dari adanya program BPJS di Indonesia adalah dengan ditetapkannya bahwa seluruh warga negara Indonesia wajib mempunyai jaminan kesehatan untuk di segala usia dan jaminan ketenagakerjaan bagi mereka yang bekerja, sehingga menjadi beberapa menjadi anggapan negatif yang kemudian memunculkan ketimpangan di masyarakat. Walaupun untuk kalangan di bawah garis kemiskinan mendapatkan bantuan sebagai peserta BPJS yang terbagi ke dalam dua kelompok, PBI jaminan kesehatan sebagai penerima iuran, yaitu peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan di Undang-Undang SJSN yang iurannya dibayar pemerintah sebagai peserta program, dan kemudian peserta mandiri. Selanjutnya, analisis berdasarkan consumer sovereignty, coercion, dan intrusiveness, yaitu kedaulatan konsumen. Salah satu argumen untuk efek umumnya positif adalah bahwa ia memungkinkan untuk membuat pilihan kekuatan pendekatan. Kedaulatan konsumen adalah suatu kebajikan karena ia bekerja melawan paksaan dan campur tangan pemerintah dalam kehidupan dan urusan pribadi warga negara penerima manfaat publik. Koersivitas dan intrusi dalam kehidupan pribadi harus diakui sebagai kriteria penting untuk mengevaluasi jenis layanan dan layanan. Untuk analisis program BPJS berdasarkan nilai konsumer itu sendiri, pada program BPJS, konsumen atau peserta telah diberikan pilihan untuk memilih kelas sesuai dengan iuran yang telah dibayarkan, dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, sebesar Rp42.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 3. Yang kedua, sebesar Rp110.000 per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 2. Dan yang terakhir, sebesar Rp160.000 per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas 1. Ini menyambung dari pernyataan yang sebelumnya, penerima yang mandiri. Selanjutnya, kecuali untuk peserta penerima bantuan iuran, PBI, jaminan kesehatan, yang dibayarkan oleh pemerintah, itu sudah otomatis di ruang perawatan kelas 3. Program BPJS juga mengawasi setiap peserta dengan melihat apakah mempunyai tunggakan atau tidak dalam iurannya, dan untuk peserta PBIJK dilihat apakah masih memenuhi syarat menjadi peserta yang mendapatkan bantuan dari pemerintah. Underutilization merupakan kondisi di mana manfaat program atau kebijakan tidak digunakan oleh orang-orang yang menjadi sasaran programnya. Sebagai contoh, rendahnya tingkat pemanfaatan program bantuan energi penghasilan rendah, di mana program ini merupakan program yang dibiayai oleh pemerintah federal yang diprakarsai oleh pemerintah Carter dengan tujuan mensubsidi kenaikan biaya energi di antara populasi yang berpenghasilan rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi masyarakat mengenai program tersebut, meskipun di negara lain manfaat program tersebut lebih banyak digunakan. Contoh lainnya yang lebih serius adalah kurangnya pemanfaatan penawaran program SSI yang memberikan tunjangan pemeliharaan pendapatan tunai. Selanjutnya, overutilization merupakan kondisi di mana manfaat program atau kebijakan digunakan secara berlebihan oleh masyarakat sehingga menimbulkan masalah biaya-biaya berlebihan yang serius. Medicare merupakan contoh utama dari salah satu program yang mengalami overutilization. Hal ini dikarenakan Medicare memberikan manfaat yang bersifat universal untuk warga negara Amerika yang berusia 65 tahun ke atas yang memiliki hak atas manfaat OASI. Perawatan medis untuk orang tua merupakan bisnis yang mahal karena mereka membutuhkan perawatan yang lebih, dan mereka merupakan proporsi populasi Amerika yang meningkat. Tidak hanya itu, biaya perawatan medis absolut dan relatif telah meningkat secara drastis selama dekade terakhir karena teknologi meningkat dan keuntungan farmasi perusahaan pun meningkat. Kemudian analisis program BPJS berdasarkan nilai underutilization dan overutilization adalah salah satu masalah yang dihadapi oleh program BPJS adalah banyaknya penyusup dari kelompok masyarakat penerima subsidi.
Penyusup yang dimaksud adalah mereka yang memiliki taraf ekonomi relatif baik, namun berlagak miskin demi bisa menikmati subsidi iuran BPJS, khususnya BPJS Kesehatan. Kegagalan program BPJS dalam menganalisa dan menyeleksi peserta yang benar-benar miskin dan peserta yang pura-pura miskin, khususnya pada program BPJS yang bersubsidi, mengakibatkan defisit keuangan lembaga membengkak. Audit BPKP mengungkapkan bahwa terjadi penggunaan layanan program BPJS yang melebihi total peserta JKN. Kemudian BPKP juga menemukan adanya klaim ganda peserta, bahkan ada klaim dari peserta yang sudah meninggal. Program BPJS mengalami yang disebut dengan overutilization, yang mengakibatkan terjadinya defisit keuangan lembaga. Demikian paparan dari kelompok kami. Kritik dan saran sangat membangun, kami tunggu demi tersempurnanya apa yang sudah kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.